bagaimana jadinya. Dari pedalaman hutan Kalimantan. Paspor pertama. Umroh mandiri bersama keluarga. Setelah perjalanan darat kurang lebih 10 jam, kami akhirnya tiba di kota Samarinda. Dan dari sinilah perjalanan dimulai. Untuk penerbangan kami ke kota Jakarta dari Samarinda, kami memilih menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Ya, bukan tanpa alasan sih sebenarnya, karena kenaikan harga tiket akhir-akhir ini membuat tiket Garuda itu sama dengan tiket-tiket pesawat lain. Bedanya itu cuma 50-100 ribu doang. Jadi ya kita pilih Garuda aja deh. Mari kita terbang. Belum lama terbang kita sudah dapat pembagian makanan, karena memang penerbangan ini lebih dari 2 jam ya kalau nggak salah. Ini saya dan istri masing-masing memesan nasi daging dan nasi ayam. Mari kita makan dengan pemandangan Sungai Mahakam. Tak terasa penerbangan sudah 2 jam dan akhirnya kita akan landing di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Welcome to Jakarta. Ladies and gentlemen, we have just landed at Soekarno-Hatta International Airport of Jakarta in Tangerang, Banten. Welcome to Jakarta. Iya, karena kami menggunakan penerbangan Garuda, jadi kami mendaratnya di T3 Soekarno-Hatta ya. Nah, ini sebenarnya waktunya agak panjang karena penerbangan ke Arab Saudinya itu tengah malam, sementara kami nyampainya itu masih siang. Sehingga masih ada cukup waktu untuk beristirahat, dan keluarga memilih untuk transit di hotel bandara, yaitu Hotel Anara, Hotel Inara apa gitu, Hotel Anara kayaknya. Yang dapat memecah molekul, bantu cepat menghidrasi tubuh. Pristine 8,6+, canggih air. Dan yap, seluruh keluarga sudah berkumpul, baik yang dari Sulawesi Tenggara maupun Sulawesi Selatan. Waktu penerbangan juga sudah nggak lama, akhirnya kita sudah menuju lokasi check-in. Mari kita let's go. Ya, syukur alhamdulillah ini adalah paspor pertama kami dan tentu juga keluar negeri pertama, dan kita menggunakan pesawat Etihad Airlines dari Jakarta ke Jeddah dengan transit Abu Dhabi kurang lebih 2 jam. Mari kita intip pesawatnya. رقم 10 في حال حيازتكم بمبالغ نقدية عملات أجنبية أو شيكات سياحية تتجاوز قيمتها 60,000 درهم إماراتي، فإنه يتوجب عليكم تعبئة نموذج الإقرار النقدي. يمكنكم Enggak tahu memang begini atau bagaimana, karena ini pertama kali kami keluar negeri dan menggunakan Etihad. Spesial banget karena kita bisa nonton di sini. Kebetulan karena Piala Dunia kan, jadi kita bisa nonton Piala Dunia dari tempat duduk. Belum perempuan begitu lo makan nih foto nih. Ya, akhirnya kami tiba di negara asal maskapai yang kami naiki, yaitu Uni Emirat Arab. Kalau nggak salah ini di Bandara Abu Dhabi ya. Ya mungkin karena penerbangan dari Jakartanya udah larut malam alias jam 12 malam, nggak terlalu terasa
Akhirnya sampai di sini pagi buta di bandara, dan mari kita jalan-jalan. Dibandingkan dengan bandara Jakarta, terutama T3, menurutku ini termasuk sepi sih ya. Cuman dari sekeliling mata memandang, kesan mewahnya tuh dapat dibandingkan T3 yang sebenarnya masih sangat baru, tapi kesan sumpeknya penuh sesak udah dapat. Jakarta itu butuh T4 atau manajemen sih yang harus diperbaiki. Menurutmu gimana? Iya, menjelang waktu check-in kembali, sebagian besar daripada kami sudah memakai pakaian ihram untuk bersiap-siap. Karena kalau nggak salah ya, penerbangan dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab ke Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi, itu hanya sekitar 2 jam kurang lebih ya. Jadi lebih baik bersiap-siap dari sini sebelum mengambil niat atau mikot di atas pesawat nantinya. Mari kita let's go kembali ke Arab Saudi. توجد سترة النجاة في اللوحة الجانبية لمقعدكم في درجة الأمان أو تحت مقاعدكم في الدرجة السياحية. لقد قام أفراد الطاقم بشرح عملية كيفية ارتداء السترة. Di atas pesawat ini dari Abu Dhabi menuju Jeddah, disinilah perjalanan kami yang sesungguhnya akhirnya dimulai. Tempat di mana semua identitas dunia kami mulai ditanggalkan. Kami ganti dengan baju suci, baju putih, pakaian ihram dengan niat yang tulus menuju Baitullah, memenuhi panggilan yang maha kuasa. Ribuan kaki di atas bumi, dikelilingi awan, langit biru, pemandangan yang menakjubkan. Dari balik jendela pesawat, rasanya masih seperti mimpi. Selama ini, namamu ya Allah hanya bisa ku sebut dalam doa, hanya bisa kami sebut dalam doa. Dan rumahmu hanya bisa kami pandang lewat layar kaca, lewat scroll-scroll media sosial. Tapi nggak lama lagi, nggak sampai berjam-jam, kaki ini, tubuh ini, jiwa ini akan menginjak tanah sucimu. Jeddah sudah semakin dekat, dan debaran di dada semakin tak menentu. Jujur, sebenarnya ada rasa malu membawa begitu banyak dosa, kesalahan, hilaf. Tapi Engkau yang maha besar, maha baik, justru memberikan kami rezeki yang luar biasa, memanggil kami sebagai tamumu. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Dan ikuti terus perjalanan kami sampai kami tiba di Jeddah nanti. Let's go. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya roda pesawat menyentuh landasan pacu Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Penerbangan panjang ini akhirnya selesai, Bung. Dan ya, berganti dengan rasa lega yang luar biasa. Dan ya, hawa hangat kota Jeddah langsung menyambut guys. Rasanya makin nyata. Benar-benar beda dengan cuaca kita di Indonesia. Disinilah pintu gerbang itu, tempat di mana jutaan manusia, umat muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul di sini, masuk di sini dengan gerbang yang sama, tujuan yang sama, menuju Baitullahmu, ya Allah ya Rabbi. Sekali lagi, selamat datang di welcome bandaranya Arab Saudi. Ini dia yang paling terkenal. Apa ini?
kolam-kolam ikan. Ia menatap aksara-aksara Arab yang terpahat di sepanjang dinding koridor bandara. Jujur, dada ini berdebar dan tak beraturan. Setiap ayunan langkah menuju bilik imigrasi terasa seperti hitungan mundur. Waktu yang terus merangkak mendekati sebuah perjumpaan agung. Kini segala urusan duniawi di bandara telah usai. Ransel telah di pundak, koper, dan sebongkah harapan telah bulat di dada. Di hadapan kami, sebuah bus telah bersiap membelah panasnya udara Saudi Arabia, membawa jasad dan ruh ini menuju epicentrum kedamaian, Ka'bah. Madinah, wahai dua kota suci Allah, panggillah kami lebih dekat lagi. Di mana mungkin sudah waktu pernah kemarin sudah manasik atau yang sudah pernah umroh pasti sudah tahu. Contoh-contoh larangan ihram itu seperti memotong kuku, mencukur bulu-buluan, memotong rambut, atau Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la. Bagaimana rasanya pertama kali memasuki kota Mekah?